Halo guys, di video kali ini saya akan mereview sebuah power supply low budget dengan harga cuma 300 ribuan aja. Tapi sudah punya rating yang cukup tinggi, yakni 500 watt plus sudah punya flat cable dan ada label 80 plus yang menurut saya sih ini bukan 80 plus asli ya. Ini adalah Cube Gaming Rhino dan nanti di video ini akan kita bongkar dan kita bandingkan performanya saat load di PC saya dengan Infinity 400 watt yang harganya ya di bawahnya sedikit sih. Tapi itu wajar karena memang ini ratingnya 400 watt. Jadi kita nanti expect supaya si Cube Gaming Rhino ini performanya lebih bagus ya daripada Enlight 400 watt seharusnya. Nah, untuk tes nanti saya akan memakai sebuah rig yang ini sudah cukup jadul. Saya sering pakai i5 Gen 4 4670. Prosinya dengan VGA GTX 1660 Ti yang pakai 8 pin power tambahan. Oke, sekarang langsung aja kita unboxing singkat dan kita bongkar Cube Gaming Rhino ini. Nah, pertama-tama ini kita dapetin sebuah kabel power yang cukup tebal, tentu saja. Kemudian ada apa lagi? Udah, nggak ada apa-apa lagi. Nggak ada kartu garansi, buku manual, ataupun baut untuk memasang power supply ini. Dan ini kalian bisa lihat ya, ini barang baru, masih segel cahaya distribusi. Untuk ukurannya saya lihat sih ini standar, sama-sama aja dengan Enlight 400 watt, jadi ini saya sekaligus langsung bandingkan ya. Secara ukuran keduanya sama, kemudian yang beda di sini yang mencolok adalah kabelnya. Kalau yang Enlight masih pakai kabel model sleeve yang warna-warni seperti ini. Saya nggak tahu ya kalau yang model baru, karena ini kebetulan Enlight saya sudah cukup berumur. Nah, kalau yang Cube Gaming Rhino ini bagusnya dia pakai flat cable. Untuk spesifikasi kabelnya ini ada di 18 AWG guys, untuk 8 pin power EPS. Kemudian untuk konektornya sendiri kita dapetin standar ya, ini 24 pin, ada power molek, ada power SATA, kemudian yang tadi 8 pin untuk CPU EPS dan 1x6+2 untuk PCI Express. Cukup standar. Panjangnya pun saya kira juga standar, nggak terlalu panjang, cocok buat casing MATX. Di sini ada labelnya, stiker dengan tulisan untuk current 12 voltnya ada di 37,5 ampere dengan total 450 watt. Jadi ini lumayan gede juga ya, 500 watt tapi 12 voltnya ada di 450. Di bagian belakang standar ada saklar on off, ini yang biasanya absen di beberapa power supply low budget. Ini yang Enlight pun juga ada sih guys, sama. Tapi beberapa power supply murah tidak menyertakan saklar. Oke, mungkin begitu aja secara fisik dari luar. Sekarang langsung kita bongkar aja guys. Kita lihat isinya seperti apa ya. Nah, bagian dalam Cube Gaming Rhino 500 watt seperti ini. Standar layaknya power supply low budget. Dia pakai kipas standar juga yang ada partisi mikanya untuk menambah airflow supaya lebih bagus dan bisa dicopot kabelnya, jadi cukup nice lah. Fan-nya 12 cm ya. Untuk komponennya saya akan menjelaskan dari kacamata orang awam karena memang saya awam dalam menjelaskan soal komponen elektronika. Dari bagian depan ini seperti jalan tol, saya nggak melihat ada EMI filter ataupun mungkin ada tapi di bagian board sini. Ini nggak ada kapasitor, nggak ada yang lain-lain. Dari bagian input langsung masuk ke board, langsung disambut sekring dan ini ada satu, nggak tahu nih. Kalau nggak kelihatan biasa, oh NTC thermistor, oke. Ada NTC thermistor, kemudian ini induktor toroid yang nggak ada pasangan kapasitor kotaknya, dia cuma pakai kapasitor milar biasa warna biru ini. Mungkin ini adalah sebagai EMI filter ya, tapi terlalu sederhana rangkaiannya untuk dijadikan sebuah filter terdepan. Kemudian ini juga nggak tahu, kosong banget di sini. Terus langsung dilanjutkan ke bridge rectifier
yakni dioda yang mengubah dari arus AC ke arus DC yang nggak dilengkapi heatsink juga. Lalu langsung kita mengarah ke main kapasitor. Nah, bagusnya guys, ini kapasitornya mereknya adalah merek Cheng yang lumayan bagus lah. Kapasitasnya 680 mikrofarad, 200 volt tapi dikali 2. Jadi 400 volt harusnya ratingnya. Untuk trafo standar ada yang besar satu dan yang kecil satu, ini untuk menyuplai daya internal power supply ini sendiri. Kemudian di sini juga ada, sebelum masuk ke trafo ada transistor power utama ya, yang ada heatsinknya ini. Terus juga di sini ada beberapa IC yang saya kurang mengerti. Keluar dari trafo langsung ada dioda lagi untuk menyetabilkan atau menyearahkan arus, dan langsung disambut dua induktor toroid besar. Ini udah jelas group regulation ya. Keluar dari sini udah langsung jadi 12, 5, dan 3 volt yang kemudian jalurnya bakalan terbagi-bagi ke kabel-kabel yang ada di bagian output ini. Untuk kapasitor sekundernya pun ini saya rasa kalau warnanya hijau-hijau gini juga merek Cheng guys. Ini kurang jelas ya, saya nggak bisa ngelihat kapasitornya merek apa. Iya, merek Cheng. Jadi secara kapasitor baik primer maupun sekunder cukup bagus ya brandnya, tapi sayang tidak didukung dengan komponen yang lengkap, terutama untuk bagian filter. Di sini terlalu kosong. Dan buat perbandingan aja, sekilas kalian bisa lihat isi dari Enlight 400 watt seperti apa. Saya nggak akan banyak komentar di sini. Kalian yang lebih paham dan lebih ahli elektronika bisa menjelaskan atau mungkin menambah di kolom komentar nanti. Tapi kalau dilihat sekilas dari mata awam saya, justru yang Enlight 400 watt ini lebih sederhana lagi. Rangkaian inputnya pun bebas filter. Kemudian untuk kapasitor utama juga masih lebih bagus yang Cube Gaming, terutama juga kapasitor sekunder sama. Sekarang kita akan lanjut aja tes dan bandingin performa kedua power supply ini guys. Alat yang saya pakai untuk tes sederhana aja ya. Ini ada power meter untuk melihat tarikan dan efisiensi daya listrik dari stop kontak. Kemudian ini ada multitester TRMS untuk melihat output voltase 12 volt dari power supply. Oh ya, secara noise fan, Cube Gaming Rhino 500 watt ini termasuk standar, nggak berisik. Tapi juga bukan yang silent-silent banget guys. Kita mulai dari kondisi idle di Windows 10 ya. Langsung aja kita bandingkan dengan hasil tes Enlight 400 watt di sebelah kanan. Di sini untuk bacaan output voltase 12 voltnya, Enlight 400 watt sedikit lebih baik karena yang lebih mendekati 12,00. Sedangkan Rhino 500 watt nampak terlalu over dengan voltase lebih dari 0,5 volt. Sedangkan untuk bacaan tarikan daya listrik dari stop kontak, menurut penerawangan saya walaupun kelihatan 11-12, tapi Rhino 500 watt masih sedikit lebih kecil, alias lebih efisien dengan beda yang super tipis. Oke, sekarang kita lanjut ke tes full load PC saya dengan menggunakan dua aplikasi benchmark bersamaan, Cinebench dan Unigine Heaven, untuk mendapatkan load CPU dan GPU 100%. Di kondisi ini kita bisa lihat kalau PC saya menarik daya sebesar kisaran 220-an watt dengan Rhino 500 watt. Tapi saat memakai Enlight 400 watt tarikan dayanya sedikit lebih boros, yakni di kisaran 230-an watt. Jadi soal efisiensi alias 80+, jelas Cube Gaming Rhino sedikit lebih unggul. Lanjut kita lihat bacaan output voltase 12 voltnya ya. Kedua power supply ini mengalami drop atau penurunan. Untuk Rhino 500 watt hanya turun 0,2 volt dengan bacaan yang masih over sih.
0,3 volt. Tapi ini masih wajar ya. Sedangkan pembandingnya Enlight 400 watt dropnya parah guys. Turunnya bahkan bisa sampai 0,5 volt overtime. Dan agak kurang stabil ya. Intinya sih selisih drop output 12 volt yang sampai 0,5 volt antara saat idle dengan saat load yang cuma 200 wattan ini menurut saya sudah cukup mengkhawatirkan. Karena seperti yang kalian tahu, saya ini tes di load yang stabil 100% terus. Sedangkan di pemakaian normal nggak mungkin seperti ini ya. Saat gaming misalnya bakalan naik turun loadnya. Dan pasti berimbas juga dengan seringnya naik turun output voltase 12 volt. Nah, kesimpulannya dari tes sederhana dan singkat saya tadi, Cube Gaming Rhino 500 watt ini nggak jelek-jelek amat ya. Masih lebih bagus daripada Enlight 400 watt. Kalian bisa lihat dari drop voltase atau beda voltase antara idle dengan load. Dimana Cube Gaming Rhino 500 watt ini cuman turun 0,3. Sedangkan yang Enlight 400 watt jauh di atasnya. Sayang minusnya untuk Rhino 500 watt ini, voltase inisialnya dia ada di 12,5 sekian. Agak tinggi ya. Hampir menyentuh toleransi atau batas toleransi 0,5% dari 12 volt. Tapi itu nggak masalah karena dropnya dia sangat sedikit. Dan plusnya lagi adalah efisiensi daya atau tarikan daya listrik dari stop kontak guys. Cube Gaming Rhino tadi kalian bisa lihat sedikit lebih efisien, lebih rendah. Jadi kalian bisa sedikit ngirit listrik dibandingkan kalau pakai sebagai pembanding tadi ya, Enlight 400 watt. Oke, jadi mungkin gitu aja review Cube Gaming Rhino 500 watt kali ini. Saya Hendy pamit dulu dan makasih udah nonton.